Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa yaqulu azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yaqulu aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman akthara fil jihadi fi sabili min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70 alf hasanah wa kullu hasanatin asyratu adha'af wa ma inna Allah minal mazid. Qalu an nafaqatu ya Rasulullah, qala an nafaqatu ala qadri dzalik atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan dalam hidup dan kehidupan. Selain Allah jadikan kita sebagai manusia, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, Allah juga jadikan kita sebagai seorang muslim. Dan yang lebih tinggi daripada itu semua, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pesan terakhir ketika kami menghadap Syekh Abdul Wahab pada istimewa Rewin yang lalu. Memang beliau uzur. Tahun yang lalu beliau masih bayan tiap hari berkali-kali. Tapi istimewa kemarin beliau tidak bisa banyak bergerak. Hanya di kamar beliau saja. Tapi sempat sekali seakan-akan beliau pamit pada istimewa yang kedua di hadapan para syura dunia waktu itu. Maka hadirin, di saat-saat di sela-sela istimewa kami pun datang menghadap beliau. Maulana Fahim, khadim beliau, mengatakan pada kami masuk 10 orang. Dan beliau katakan Syekh Abdul Wahab alhamdulillah sampai sekarang tidak pikun, masih kuat ingatan beliau, cuman fisik yang lemah beliau. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya lemahnya beliau di hari-hari terakhir tidak bisa banyak berkecimpung dalam ini kerja dakwah dalam bayan-bayan. Pelajaran terakhir yang Allah berikan pada kita melalui beliau ini, bahwasanya ini umat memang memerlukan satu sosok yang membina. Tetapi sosok tersebut sebagaimana saya katakan kemarin berganti-ganti. Yang penting adalah kerja. Hakim Subhanahu wa taala beliau wafat. Sebelum saya teruskan apa yang saya akan bayankan ini, salah seorang teman kita nelpon saya, Ustaz Lutfi, dengan wafatnya Syekh Abdul Wahab maka perpecahan sebagian meruncing, apalagi nanti di kalangan SA. Saya katakan tidak. Pribadi boleh meninggal, boleh pergi, tetapi kalau sistem tidak dirubah, inilah syura alami, satu arah, satu manhaj, satu sistem, maka pribadi boleh pergi, boleh sakit, bahkan boleh meninggal dunia. Tapi kalau arahan kerja tidak berubah, maka kerja inilah nanti akan mengarahkan kita, membina kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dulu umat-umat terdahulu dibimbing langsung oleh para nabinya. Nabi meninggal, ganti lagi nabi yang baru, meninggal, ganti lagi nabi yang baru. Jadi setiap umat dibina langsung oleh nabinya.
Tapi ini umat, nabinya hanya hidup bersama mereka dalam kerja dakwah 23 tahun saja. Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah-tengah umat dalam dakwah 950 tahun. Total umur beliau 1250 tahun. Saya baca dalam kitab Al-Hayawanat Al-Kubra, dijelaskan oleh itu muallif. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berumur 150 tahun, Allah lantik menjadi nabi. Falabitha fi qaumi alfasaratin illa khamsina ama. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya dalam medan dakwah selama 950 tahun. Terjadi topan besar, banjir. Masih hidup lagi beliau selama 150 tahun. Total umur beliau 1250 tahun. Tapi Nabi kita Muhammad SAW hanya tinggal di tengah-tengah umat 23 tahun dalam medan dakwah. Sedangkan garapan Nabi kita Muhammad SAW kafatan linnas rahmatan lil alamin. Semua manusia yang lahir sejak Nabi diutus sampai manusia yang akan lahir menjelang hari kiamat nanti. Seluruh dunia, bukan hanya negara Arab saja, bahkan di seluruh permukaan dunia. Tapi waktu cuma 23 tahun. Bagaimana ini umat di saat-saat nabinya sudah tidak ada perbaikan dalam hidup dan kehidupan mereka. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dulu yang membina itu umat adalah sosok pribadi, nabinya langsung. Sekarang bagaimana ini umat tanpa kehadiran nabinya? Nabi barangkali sakit, ataupun Nabi suatu saat pergi, pribadi itu pergi. Bagaimana ini umat senantiasa terbina dan terbina? Maka hadirin Subhanahu wa taala, Allah bina para umat yang terdahulu melalui nabinya. Sekarang ini umat dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama nabinya ada, Allah bimbing melalui nabinya tersebut. Tapi terkadang nabinya juga masih ada, Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah perlihatkan di tengah-tengah hidupnya Nabi SAW bahwasanya nusratullah datang kepada ini umat. Perbaikan kehidupan ini umat akan Allah berikan walaupun tanpa kehadiran nabinya. Maka ini umat tidak dimanja oleh Allah bersama dengan nabinya terus, tidak. Ada namanya ghazwah, ada namanya syariah. Ghazwah, perjalanan, perjuangan yang diikuti langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lebih kurang 25 atau 27 kali Nabi membawa ini umat dalam perjalanan. Tapi ada namanya syariah, perjalanan para sahabat yang Nabi tidak ikut. Maulana Yusuf rahmatullahi menuliskan lebih kurang 150 safar yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. 27 kali diantaranya Rasulullah sendiri yang pergi bersama dengan mereka. 150 kurang 27, 123. Kalau kita bandingkan 27 dibanding 123, berapa? Lebih kurang 4 atau 5. Allah Subhanahu wa taala berarti ini umat bersama nabinya 1/5. 45 tanpa nabinya. Hadirin Subhanahu wa taala, ini umat belajar bersama nabi. Yang umat tidak bersama nabi, bagaimana mereka belajar? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minu yanfiru kaffah." Tidaklah sepantasnya bagi orang beriman pergi semuanya dalam medan jihad, berjuang, berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula nafaru. Ada dua penafsiran bila jelaskan. Falaula nafara, fahalla nafara, apakah tidak pergi? Falaula nafara min ta'ifatun minhum,
Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Kenapa tidak pergi sebagian daripada orang beriman tadi bersama Nabi SAW? Liyatafaqahu untuk belajar agama. Maka dalam ghazwah ditargibkan di umat pergi sebagian, tidak semua pergi bersama dengan Nabi SAW. Sebagian pergi, sebagian tinggal di Madinah. Bahkan dalam perang Badar, sahabat ingin pergi semuanya, diseleksi oleh Nabi SAW, sehingga yang diloloskan hanya 313 saja. Yang tinggal di Madinah masih banyak lagi. Mereka berjalan bersama dengan Nabi SAW. Liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama. Tafaqahu fiddin. Pelajaran mereka dapatkan bersama dengan Nabi SAW waktu safar, dalam perjalanan. Melihat bagaimana Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, ibadah dan sebagainya. Bahkan ayat-ayat tayamum mereka pelajari dalam perjalanan. Salat qasar dipelajari di perjalanan sebagainya. Begitu pula akhlak Nabi SAW dalam perjalanan bagaimana. Kemudian waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharu. Yang bersama Nabi berangkat tadi ketika pulang ke Madinah, mengingatkan kepada para sahabat yang tidak bersama Nabi waktu itu apa yang mereka dapatkan dalam pelajaran. Ini ghazwah. Dalam penafsiran yang kedua dikatakan, falaula nafar min kulli firqatin. Falaula, hendaklah tidak pergi di antara mereka. Taifatun, falaula nafar min kulli taifatin, falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqun. Kalau yang fahalla, apa tidak pergi? Kalau yang kedua penafsirannya falaula, kenapa hendaklah tidak pergi? Yang pertama, kenapa tidak pergi? Kalau dikenal hendaklah tidak pergi. Hadis Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Sariyah berangkat dan berjuang agama Allah, Nabi di Madinah, maka ditargib oleh Al-Quran, jangan pergi semua, hendaklah tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Narasumber adalah Rasulullah SAW. Waktu di perjalanan, sahabat belajar dengan Nabi SAW. Mereka pelajari selama berhidup bersama Nabi dalam perjalanan, kadang 1 minggu, 2 minggu, kadang 1 bulan. Dalam perang Tabuk cukup lama. Perjalanan 1 bulan, pulang 1 bulan lagi. Di Tabuk lebih kurang 18 hari, 2 bulan setengah bersama dengan Nabi SAW. Sementara tadi 27, yang 123-nya Nabi tidak bersama mereka. Maka ditargib, tidak semuanya pergi, tetap bersama Nabi di Madinah. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin. Jadi dalam safar mereka tafaqahu fiddin bersama dengan Nabi. Sekarang di Madinah juga liyatafaqahu fiddin. Wal yunziru qaumahum idza rajal. Dan mereka nanti yang di Madinah mengingatkan kepada sahabat yang pulang dari perjuangan tadi, baik bersama Khalid bin Walid, bersama Umar bin Khattab dan sebagainya, apa yang mereka dengar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin Subhanahu Wa Taala, ini umat bukan umat yang dimanja, senantiasa bersama dengan Nabi-Nya. Bahkan diberikan pelajaran langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bersama kalian, berjuang bersama kalian, dan Nabi mendoa. Tapi timbul kekalahan dalam perang Uhud. Nabi ada 70 orang telah terbunuh dalam perang Uhud tersebut, sampai Nabi terluka. Jadi adanya Rasul SAW di tengah-tengah para sahabat bukan jaminan ini umat tidak bisa dikalahkan oleh musuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan bersama Al-Hadrami radhiyallahu anhu pergi ke Bahrain. Nabi SAW tidak hadir. Tidak ada. Beliau katakan, saya lihat ada 3 keanehan atau keajaiban dalam diri Amir saya ini. Yang pertama, di pertengahan jalan kehausan. Beliau salat 2 rakaat, mendoa, hujan pun turun. Sesampainya di tepi laut sana, kapal sudah tidak ada, dibakar oleh musuh. Maka Al-Hadrami radhiyallahu an katakan, Samullah waqtahimu, baca bismillah, seberang ini laut. Kami pun menyeberang laut. Ternyata air tidak membasahi telapak kaki onta kami.
Sesampainya di seberang sana musuh lari. Mereka katakan diwana, diwana, diwana. Ini jin yang datang. Perjalanan pulang, meninggal Amir. Kami kuburkan di tepi pantai. Setelah bergerak beberapa jauh, kami ingat Amir dikuburkan di tepi pantai. Nanti ombak datang, mayat akan terkeluar daripada itu pasir, akan dimakan oleh binatang buas. Maka kami pun kembali menggali itu kubur untuk kami makamkan di tempat yang lebih baik. Ternyata kami tidak mendapatkan beliau lagi. Allah yang telah pindahkan jenazah. Sekian banyak hadirin dalam kitab Hayatus Sahabah bahwasanya Nusratullah datang pada ini umat bukan karena nabinya saja, tidak, tapi amal kenabian yang mereka kerjakan. Ini pelajaran untuk umat masa akan datang. Bagaimana tanpa nabi hadir dalam kehidupan mereka, tapi berpegang kepada pelajaran, pada agama, Allah akan menangkan. Walaupun nabinya hadir, sosoknya hadir, tapi keluar daripada manhaj, keluar daripada ajaran, maka tidak akan datang Nusrullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Syekh Abdul Wahab katakan, kalian bersyukur Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang tidak dimanja, umat yang tidak dimanja, harus bersama dengan nabinya terus. Tapi umat yang dimudahkan oleh Allah, berjuang 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, tapi dengan waktu yang sangat pendek meraih surga yang sangat besar sekali. Bahkan berjuang cuma beberapa detik saja bersama dengan memperjuangkan agama. Satu orang sahabat datang, ya Rasulullah, apakah saya berjuang dulu baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru berjuang? Dia datang waktu duha, waktu zuhur belum tiba. Nabi katakan masuk Islam kamu dulu baru berjuang. Dia ucapkan syahadah, pergi ke medan laga, terbunuh. Nabi katakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi pahalanya besar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat yang dahulu berjuang sampai lama, ratusan tahun, sekian ratus tahun ibadah mereka, tapi tidak bisa menyaingi kedudukan umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin subhanahu wa ta'ala, jadi kita bersyukur. Jadi apa yang membina ini umat, hadirin? Kalau dulu sekali lagi saya katakan para anbiya langsung membina ini umat, tapi ini umat terbina dengan kerja, Boleh yang ngantuk bangunkan lagi. Silakan Pak, bangun lagi Pak. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad SAW, Allah tidak akan menyiksa kaum Quraisy, orang Mekah, selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi selama nabinya masih ada, Allah tidak akan turunkan azab di tempat tersebut. Dan ini juga merupakan sudah sunnatullah. Tidak akan datang bencana di suatu kampung, di satu kaum selama nabinya masih ada di sana. Kalau Allah ingin turunkan azab di sana juga, nabinya dikeluarkan dulu. Nabi Lut dikeluarkan. Begitu pula Nabi Soleh, nabi yang lain dikeluarkan dulu, baru diazab itu kaum. Walaupun orang Quraisy menghina Nabi, mengatakan Nabi gila, tukang sihir, menghina Nabi SAW, Allah tidak turunkan azab di kota Mekah, karena Nabi bersama dengan mereka. Terus kalau nabinya tidak ada, wa ma kana al-mu'azzibun yastaghfirun, Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka istighfar. Jadi kekuatan ini umat, hadirin, nabinya ada, akan mengantisipasi itu azab. Nabi tidak ada, umat masih bertahan, tidak akan datang azab daripada Allah. Kapan? Selama umat masih istighfar. Selama istighfar. Istighfarnya umat yang dahulu dengan lafaz-lafaz astagfirullah lebih banyak rujuk. Tapi istighfarnya ini umat, masya kita katakan, kalau Muhammad Palampuri berkali-kali bayang, Syekh Abdul Wahab juga katakan, istighfarnya ini umat adalah kembali kepada kerja, bertobat. Ini umat diberikan kerja yang sama dengan kerja para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Maka perilakunya para anbiya Allah cerita dalam Al-Quran harus dikerjakan oleh ini umat.
Umat yang dahulu kalau mereka berdosa pergi ke semedi di gunung sana, minta ampun, puasa, berlapar-lapar, bermujahadah. Tapi ini umat kapan diampunkan ya Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka mengikuti nabinya. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah cukup lama di Ninawa sana. Bandel orang kampung, keras kepala, tidak mau terima. Beliau ada pengalaman, dulu pernah pergi di pulau sebelah sana. Orangnya baik-baik. Maka beliau berijtihad. Kalau saya habiskan waktu saya di kampung saya ini saja, nggak ada taskilan. Tapi kalau saya pergi ke kampung sana, orang lembut-lembut akan terima ajaran saya ini. Maka beliau pun pergi meninggalkan Ninawa, naik kapal. Ternyata terjadi topan di tengah laut. Nah, khodanya orang yang punya feeling yang bagus. Dia katakan, di kapal kita ini ada satu orang hamba yang lari dari tuannya. Kadang-kadang orang yang hatinya bersih, Pak, tahu kenapa terjadi goncangan-goncangan ini. Masa kita cerita satu orang raja, Turubah, turun ke bawah, pergi ke kampung-kampung, lihat pohon delima begitu suburnya. Dia katakan, Pak, dan itu petani nggak tahu siapa yang datang. Raja berpakaian biasa. Dia katakan, saudara, ambilkan saya sebuah delima. Petani kampung, orangnya lugu, diambilkan, diperahkan penuh satu gelas. Raja minum. Raja berpikir, ini petani mendapatkan buah yang begitu bagus, manis. Kalau gitu pajaknya akan saya naikkan. Pajak akan saya naikkan. Pajak pertanian. Kata raja, tolong ambilkan lagi delima yang satunya. Diambilkan delima yang besarnya sama. Diperah ternyata separuh gelas saja. Separuh. Yang pertama penuh, yang kedua separuh saja. Maka raja bertanya, kenapa? Yang pertama penuh, yang kedua separuh saja. Kata itu petani, barangkali raja di negeri kita punya niat yang tidak baik terhadap rakyatnya. Raja sadar. Dia istighfar. Dia katakan, ya Allah, saya tidak akan ambil pajak daripada petani. Dia katakan, tolong ambilkan lagi delima yang lain. Diambilkan delima yang besarnya sama, diperah, ternyata satu gelas penuh lagi. Maka nakhoda kapal paham, di kapal kita ini ada satu orang hamba yang lari dari tuannya. Diundi, keluar Nabi Yunus alaihissalam. Orang kapal bilang nggak mungkin, dia ini orang baik. Kelihatan daripada wajah beliau saja orang baik, nggak mungkin. Ulangi lagi, diundi lagi. Keluar lagi, 3 kali nama Yunus alaihissalam keluar. Nabi Yunus sadar, aku yang dimaksud dengan hamba tadi. Maka beliau pun mencemplungkan dirinya langsung ke laut. Untuk menyelamatkan orang lain, saya siap korban, saya yang salah. Tidak mau menyembunyikan aibnya sehingga orang lain pun ikut tenggelam bersama dia. Ikan telah menganga, menelan Nabi Yunus ke dalam perut. Tapi Allah katakan, wahai ikan, aku tidak jadikan Yunus untuk kau makan. Aku hanya titipkan Yunus dalam perutmu untuk sementara waktu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim AS dalam kobaran api kerasan, senang. Nabi Yunus dalam perut ikan kepanasan. Beda antara Nabi Allah Ibrahim AS dalam kobaran api dengan Nabi Yunus AS dalam perut ikan. Dalam kobaran api, Nabi Ibrahim merasa senang, kerasan. Bahkan nggak mau keluar daripada itu kobaran api. Karena Allah katakan, janar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan sejahtera buat Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau dilemparkan oleh Namrud dalam kobaran api dalam perjuangan, sedang memperjuangkan agama Allah. Sementara masyarakat sekitar kasihan. Melihat Ibrahim alaihissalam dalam kobaran api, makhluk semua kasihan. Sampai putri raja juga kasihan. Sampai semua malaikat di langit kasihan. Bergoncang itu langit. Datang Jibril alaihissalam bersama, minta ya Allah, khaliluka, temanmu Ibrahim mau dibakar, bagaimana? Apa yang kalian inginkan? Izinkan kami untuk membantu, silakan.
Kalau kau ingin bantu, maka Jibril bawa pasukan. Bertanya, ya Ibrahim, alakah haja? Apa yang bisa kami bantu? Nabi Ibrahim katakan, amma ilaikum fala. Dari kalian saya tidak butuh bantuan. Amma ilallah fabala. Dari Allah memang saya perlu bantuan. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Yang lain merasakan kesusahan, tapi sahibul hikayah, pelaku cerita, malah merasa tenang dalam kobaran api tadi. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbah kobaran api menjadi kebun yang sangat indah. Tiap hari buah delima tumbuh, dan pancaran air pun dalam kobaran api tidak ada. Dikatakan sampai 40 hari, 40 malam, sampai api pun padam sendiri. Berbeda dengan Nabi Yunus alaihissalam, kepanasan, merasa sakit. Kita bagaimana merasakan pengapnya dalam kamar, apalagi dalam perut ikan yang kadar panasnya sangat tinggi sekali. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pengorbanan di medan kerja dapat kesusahan, Allah bantu. Nabi Yunus alaihissalam, tanpa merendahkan kedudukan seorang nabi, tidak. Saat ini kita ceritakan, Allah ingin memberikan pelajaran pada ini umat. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam kepanasan dalam perut ikan? Karena beliau meninggalkan medan kerja.